Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Sekarang ini banyak pertanyaan sekali, terutama ketika saya jalankan bisnis gitu. Kalau saya jalankan bisnis kan apa adanya gitu, banyak kurangnya gitu. Terus banyak juga kayak saya nggak bisa jalan bisnis ini gitu. Kenapa? Saya nggak punya modal gitu. Atau usaha saya nggak sempurna. Atau Anda gabung di Uber juga kok banyak kurangnya di Uber gitu. Tidak seperti ojol lain yang luar biasa hebatnya gitu. Ya wajar sob. Karena kita pertama di Uber itu tidak ada pemilik asing dan asing. Kita tidak bakar duit gitu. Jadi ya saya jalankan dengan banyak kurangnya gitu. Tapi dari kekurangan itu saya ingin buatin tim yang hebat gitu. Dan saya yakin saya ingin membentuk pengusaha bukan investor gitu. Karena Anda kan bukan investor ya di Uber ini. Saya tidak menggunakan biaya apapun gitu. Jadi memang saya ingin bagaimana caranya meskipun hanya dengan modal dengkul malah dimodalin pulsa, Anda bisa jalan gitu. Jadi sabar. Jadi kalau Anda nggak bisa sabar ya susah gitu. Terus kalau Anda minta sempurna ya jangan. Saya bukan orang yang sempurna gitu. Saya jalankan bisnis apa adanya gitu. Bukan ada apanya, ada apa-apanya, tidak gitu. Dan saya tidak khawatir juga ketika banyak kurang, karena justru karena kekurangan itu saya akan minta terus sama Allah. Jadi itu kelebihan saya. Jadi kalau saya kurang, saya akan minta terus sama Allah dan saya hanya bergantung pada Allah. Jadi benar-benar, jadi doa saya kan itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghdini bifadlika aman siwak. Ya Allah, anugerahkan saya rezeki yang halal dan jauhkan dari yang haram ya Allah, dan jadikan saya hanya bergantung padamu gitu. Jadi saya hanya bergantung pada Allah. Jadi bisnis ini mau jalan mau enggak itu bukan urusan saya, itu urusan Allah gitu. Usaha saya adalah maksimal, optimal gitu. Saya tetap berusaha semaksimal mungkin. Karena kekurangan gini sob ya, ini ada teorinya dan saya sudah ngalami. Kalau bisnis itu butuh modal besar, butuh kesempurnaan, tidak mau ada kekurangan, saya pasti gak punya apa-apa sekarang ini. Betul sob, karena saya dulu bangkrut, minus, malah minus berapa M, mungkin lebih dari 5-10 M gitu. Dulu aja 5 M gitu, tahun 10-15 tahun lalu. Jadi ini saya minus, bener-bener minus gitu. Jadi kalau aset saya dijual, harta saya dijual, semuanya dijual, saya masih minus luar biasa banyak minusnya gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Karena banyak kurang itulah ternyata Allah memberikan kebaikan gitu. Dan jangan berpikir bahwa Anda bakal kurang gitu. Karena pemikiran Anda itu akan menjadikan doa Anda gitu. Ketika Anda berpikir bahwa Anda bakal kurang dengan tanpa modal segala macam-macam, nggak ada modal, Anda udah mental miskin, Anda akan jatuh miskin gitu. Tetap bedakan ya. Kalau Anda mau jadi pengusaha, berarti orangnya banyak usaha. Semakin sedikit modal, semakin banyak kekurangan, semakin banyak usaha Anda untuk melakukan. Tapi semakin banyak, kalau Anda investor baru gitu, investor tuh butuh modal banyak, butuh segala macam-macam, nggak apa-apa. Ini kan nggak ada modal gitu. Dan saya juga mulai dari nggak ada modal. Ini ada satu kisah yang luar biasa itu, apa tuh, yang apa, yang dari Abdurrahman bin Auf gitu. Ketika Abdurrahman bin Auf itu, ini nyata kisahnya, Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu hanya menempel baju yang dulu Abdurrahman bin Auf orang kaya, salah satu terkaya di Mekah itu. Tapi karena dia keimanannya, dia ikut Nabi, dan orang Quraisy minta, lu tinggalin dong harta lu semua gitu. Yang ada yang ada di baju aja, yang di badan. Jadi yang nempel di badan doang. Nah, Nabi Muhammad kan memperkenalkan beliau dengan salah satu orang, mempersaudarakan gitu. Jadi pasti Madinah ini dipersaudarakan antara antara orang Mekah dengan Madinah gitu. Karena Abdurrahman bin Auf dulunya konglomerat gitu, akhirnya dipersaudarakan dengan Rabi bin Sa'ad bin Rabi ya, yang punya kekayaan setengah kebun kurma di Madinah itu. Dan Sa'ad bin Rabi ini mau menghadiahkan setengahnya lagi, setengah bagian ke Abdurrahman bin Auf gitu. Berarti apa? Langsung auto kaya sob. Nah, prinsip orang kaya, mental kaya adalah apa? Tidak mau nerima gitu. Dan alhamdulillah saya juga sudah pernah nolak itu. Saya dulu waktu saya kan diangkat anak orang Chinese, mami saya dia punya toko di Gandoang, di satu desa itu, kecamatan lah gitu, di satu tempat di Cilengsi sana. Nah, saya ditawari, saya tolak gitu. Tapi bilang, tapi bilang, mungkin kalau nilai sekarang udah miliaran gitu. Jadi tokonya besar karena papi nggak mau ngerjain lagi di situ gitu kan. Nah, mami saya itu pengennya saya jangan di penerbangan. Waktu itu saya kerja di penerbangan gitu. Saya diterima di penerbangan, disekolahin di apa, ikatan dinas, sudah gitu
nggak di situ lagi. Mami ibu angkat saya, Wan kamu urusin yang punya papa aja toko, katanya. Saya tolak tuh, bilang kenapa, sorry Mi, tapi bilang Mami kan punya anak sendiri tuh, yang dari lahirnya Mami itu kan haknya mereka, bukan haknya saya. Ini buat kamu. Nggak mau tuh, bilang. Loh kok kenapa gitu, biarkan saya dapetin sesuatu itu dari tangan saya sendiri. Bayangkan loh, saya waktu itu masih SMA loh, lulus SMA bisa ngomong seperti saya, nggak ngerti saya kok bisa saya ngomong seperti itu loh. Dan ternyata ini Abdurrahman bin Auf udah duluan gitu. Dia tolak permintaan Sa'ad bin Rabi ini yang memberikan setengah bagian kebun kurma itu di sana itu, dan dia hanya minta ditunjukin di mana pasar itu. Nah, jiwa pebisnis itu seperti itu sob, tidak langsung mau terima mudahnya gitu. Dan karena kesulitan itu Allah menganugerahkan banyak kebaikan ke dia gitu. Jadi bisnis itu di mana kita ada kekurangan kita sempurnakan. Percuma kalau anda hanya pengen sempurna, pengen modal gede segala macam-macam, jangan berbisnis, jadi investor aja gitu. Kalau anda nggak investor nggak mampu, ya udah terima apa adanya gitu. Jadi seperti itu. Banyakan sekarang bisnis kalau anda hanya lihat kekurangannya, anda tidak berbisnis jadinya. Saya ngajarkan kalian semua di Uber ini, namanya Uber, usaha bersama berkah. Kita bersama-sama usahanya. Kalau maju-maju bersama, kalau berkah bersama gitu. Dan insya Allah berkah dengan jamaah ini gitu. Kalau ada kekurangan ya tutupi, kalian harus belajar untuk menyelesaikan sendiri masalahnya gitu. Kalau saya jalankan ini kan saya niatkan 2/3-nya untuk wakaf gitu. Jadi saya bodoh amat, saya bilangnya ya Allah, yang penting saya usaha optimal, ya udah silakan engkau yang kalau sukses ya karena engkau, kalau nggak sukses cariin orang penggantinya selain saya gitu. Mudah-mudahan anda gitu, dan mudah-mudahan Allah memuliakan saya dengan menyaksikan hasil Uber ini jadi besar, bisa ngalahkan si asing dan asing gitu. Jadi kalau bisa nomor 1 di Indonesia jadi ini ya. Dan saya seperti itu, dan niat saya tetap gak berubah. Saya ingin Uber ini bisa menjadi perusahaan terbesar, bisa ngalahkan Alibaba, Tencent dan lain-lain gitu. Karena kapitalisnya kurang ajar sob, benar-benar menguasai benar-benar kita dipermainkan gitu, dengan sistem riba dan yang lainnya. Oke, saya nggak ngomong sana dulu. Jadi intinya kalau anda hanya menitik beratkan pada kesempurnaan bisnis, investasi besar, uang ada segala macam-macam, anda nggak bakal jalan-jalan, anda nggak bakal berbisnis. Karena setiap kekurangan yang anda dapatkan itu bukan dilakukan dengan usaha, tapi apa, dengan uang lagi. Di bisnis bukan uang, kita tidak bicara tentang uang, meskipun uang itu yang kita kejar, tapi bukan segalanya uang itu. Jadi itulah prinsip bisnis yang dimana saya terapkan dan saya jalankan sekarang, dan alhamdulillah, dan saya sekarang alhamdulillah bisa seperti ini. Dan kalau seandainya hanya dengan uang ya nggak bisa sob. Dan saya jalankan bisnis dengan tidak sempurna gitu. Jadi sengaja pain pointnya di situ. Yang penting saya lihat peluangnya, dan sekarang saya ingin bantu banyak orang gitu. Jadi kalau anda mau bergabung ya syukur, ya enggak ya nggak apa-apa. Saya tidak maksa juga. Dan saya memang mohon maaf ya, saya kalau di bisnis saya tidak mengenakan gitu. Karena saya bukan lagi bukan pengasuh anak SD gitu, TK gitu. Anda sudah dewasa, anda bisa milih. Ketika anda bergabung, anda sungguh-sungguh. Saya gak butuh apapun dari anda. Saya butuh kesungguhan anda aja, keseriusan anda. Bisnis kalau anda dikit-dikit nanya tanpa anda mau belajar dulu, gak bakal nyampe sob. Contoh saya jalan naik mobil ya, saya terapkan itu. Saya memang kalau di bisnis sudah nggak bisa. Kalau di SKD mungkin nggak apa-apa, saya foundernya, saya masih bisa tidak tegas ya. Di bisnis saya orang yang tidak enak gitu, karena saya bicaranya apa adanya. Karena kalau di bisnis itu udah nyangkut uang gitu, nyangkut korporasi, nyangkut uang, dan tidak serta merta, kecuali kalau anda adalah investor, anda boleh bicara gitu, investor dalam sisi yang lain. Saya kan ngasih masukan, kalau tidak ada solusinya percuma gitu, hanya nambah masalah, hanya menyebabkan keriuhan di seluruh sistem. Makanya di WA grup SKDI saya tidak mau, di manajer sama direkturnya tidak mau anda banyak debat gitu. Debat di luar aja, nggak usah di sini gitu. Karena saya tidak minta apapun dari anda gitu. Anda mau jalankan, kalau anda punya fitnah segala macam-macam, punya pikiran buruk, itu urusannya anda, bukan urusan saya. Jangan dibawa di grup dulu. Karena di grup pasti saya akan melakukan auto reject gitu. Saya suspend gitu. Kenapa? Karena daripada merusak seluruh sistem, lebih gitu. Karena rusaknya sistem itu karena ketidakpahaman gitu. Dan seperti itu, karena gini nggak bisa gitu. Kecuali ada solusi. Saya bisa bantu anda, saya di sini. Nah itu baru bagus gitu. Itu di bisnis gitu. Dan kalau nggak bisa, ya sabar. Bisnis itu belajar kesabaran gitu. Kesabaran, ketabahan, dan bisa menutupinya pelan-pelan bersama-sama. Karena ini bisnis bersama, ya lakukan bersama gitu. Jadi bukan saya otoriter, tidak. Saya bukan masalah otoriter apa tidak. Saya jalankan bisnis dengan apa yang, karena ketidakmampuan saya untuk ini. Lebih baik anda mendengar dulu, lihat dulu, terus kalau nggak ngerti diam aja gitu. Selama berapa bulan gitu, selama berapa ini.
Kalau udah ngerti baru nanti ikut sendiri gitu. Tapi kalau dikit-dikit nanya, ibaratnya saya lagi bawa saya bawa mobil gitu, dikit-dikit noleh ke belakang, ditanya noleh ke belakang, nggak bakal sampai gitu, atau malah kecelakaan gitu yang terjadi gitu. Dan saya tidak mau itu terjadi. Demikian dari saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau kurang, banyak kurangnya. Kalau salah, banyak salahnya. Saya mohon maaf kalau di Uber ini, di perusahaan, di korporasi, saya bertindak bukan lagi mengajarkan kayak guru TK, itu tidak. Pelan-pelan, kayak perlu sabar dong. Iya, di bisnis gak bisa seperti itu. Take it or leave it gitu. Jadi Anda mau ambil silakan, enggak ya nggak apa-apa gitu. Karena Anda belajar. Nah, ketika Anda udah keluar terus Anda tobat, boleh balik lagi. Kalau nggak tobat, jangan gitu. Biarkan Anda belajar di luar. Karena saya pun tidak mengharapkan terlalu banyak. Gak usah Cap, saya udah usaha apa, gak usah. Gak usah apapun, kalau nggak ngerti diam aja gitu. Tidak usah melakukan hal yang lebih baik lagi. Biasa-biasa aja. Yang penting optimal karena Allah Ta'ala semua. Karena saya niatkan ini Anda harus niatkan karena lillahi ta'ala semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.